handukan sambil gue ngaca di genangan air itu, tiba-tiba itu ada perempuan begini bang. Wah itu gue nggak tahu apa yang gue rasain. Gue lihat jelas, gue nggak tahu berapa lama itu gue ngeliat. Cuman gue nggak bisa berkata apa-apa, hampir nggak bisa gerak juga karena di sekitar jam 9 jam 10 lah itu gue terbangun. Nah, terbangunnya itu pun karena ada bulis yang datang. Dia ngecek kan, yang sakit-sakit ini dicek, udah makan belum, udah minum obat belum, atau mau ke klinik, atau mau dipesenin apa kayak gitu. Karena dia nanti akan bantu kita untuk kebutuhan kita itulah ketika sakit. Enggak butuh apa-apa. Terus dia nanya gini, ente mudif? Mudif tuh orang tua datang? Enggak. Terus tadi siapa ya? Hah? Siapa gimana kata gue gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir di video ini, dan pastinya buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini lagi-lagi seperti biasa, gue nggak sendirian, tapi di samping gue udah ada seorang narasumber yang mau berbagi pengalaman horornya pada saat dia belajar di salah satu pondok pesantren yang masih di sekitaran wilayah Jakarta. Di sini narasumber gue banyak banget ngalamin kejadian demi kejadian horor nih. Jadi seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Zaki. Waalaikumsalam. Kabar sehat Bang Zaki? Alhamdulillah sehat Bang Aris. Terima kasih nih. Sama-sama, udah mau Bang berkenan Aris. berbagi cerita horornya di Dimensi Mistik. Terima kasih banyak. Tadi kita juga, sempat ngobrol dulu Iya. nih, ngopi di luarnya. Iya. Kalau Bang Zaki ini punya pengalaman yang horor yang nggak bisa dilupain nih. Betul banget Bang. Itu bisa diceritain sedikitnya dulu nih. Kejadian apa nih yang Bang Zaki alami? Jadi gini Bang, waktu kita jadi sebagai santri baru, Iya. jadi kita dapat rumor. Jadi ada salah satu kamar mandi yang ada di asrama kita itu, di setiap lantainya, di bagian paling ujung tuh ada WC untuk buang air. Itu entahlah ini rumornya kenapa datang gitu. Jadi kita tuh takut untuk masuk ke situ Bang, untuk menggunakan toilet itu. Sampai semua santri nggak ada yang mau gunain toilet ini nih? Iya, walaupun semuanya penuh nih Bang, tinggal itu yang kosong. Iya. Mereka rela untuk ngantri. Makanya lebih baik, better gue ngantri daripada harus masuk ke situ. Iya. Terus ada juga Bang, gue ngalamin waktu itu gue lagi sakit. Iya. Gue tidur di kamar, gue izin gak masuk sekolah. Dan gue dari mulai subuh tuh gue gak berangkat ke masjid, gue gak sekolah. Gue tidur lah, istirahat di kamar gue. Ternyata ada perempuan duduk di samping gue. Di kasurnya Bang Zaki? Di kasur gue, tempat gue tidur. Iya. Bang, tapi kita tahan nih Bang. Oke. Penasaran. Nah, sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Zaki nih, tadi kalian udah dengar sendiri nih gimana kisi-kisinya yang dialami sama Bang Zaki waktu di pondok pesantren itu. Kalian wajib banget nonton ceritanya Bang Zaki dari awal sampai akhir, jangan sampai ada yang skip. Tapi lagi-lagi sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Zaki, di sini gue mau ngingetin lagi buat kalian, kalau kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung kepoin aja Instagram gue. Kalian DM di situ nanti biar mempermudah. Semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Zaki kali ini. Gue rasa cukup, nggak usah banyak berbasa-basi, langsung aja kita simak kisahnya. Setelah lulus SD, itu pada tahun 2008, gue memutuskan untuk masuk pesantren. Pesantren ini terletak di ibu kota Jakarta. Masih di wilayah kisaran Jakarta lah ya? Iya, di sekitaran Jakarta lah.
Nah ketika itu ya karena keinginan gue sendiri untuk masuk pesantren, ya akhirnya orang tua gue mengiyakan, walaupun dengan berat hati ya. Namanya orang tua ya, melepas anaknya, apalagi anak pertama, melepas anaknya masuk pesantren untuk belajar hidup mandiri. Dan kalau lu tahu bang, gue kira nyokap gue yang bakal nangis, ternyata bokap gue. Karena gini bang, pas jadi ngelepas lah ya. Iya, jadi pas gue dianterin sama bokap nyokap, itu orang tua itu nggak langsung pulang, bantuin untuk ngerapiin barang-barang, masukin ke lemari-lemari. Ini kalau kasurnya kita udah ada nama-namanya. Abis itu sampai masuk ke waktu maghrib, itu kita makan malam. Ya gimana sih orang tua biasa kita ngelihat, orang tua kita ngelihat kita makan di rumah enak gitu kan, layak gitu ya. Tiba-tiba di pesantren makan dengan kondisi yang luar biasa, ya begitu deh gitu bahasanya. Mendidik lah ya. Ya untuk mendidik gitu. Kondisinya dengan piring besi tuh yang di penjara tuh yang ada banyak kotak-kotaknya. Waktu itu inget banget kalau nggak salah makannya tuh nasi pakai bihun kering tuh yang cuma ada wortelnya kecil-kecil. Udah itu aja sama kerupuk. Itu situ bokap gue nangis bang. Gue kira nyokap gue malah yang menguatkan bokap gue, udah biar anak bisa kuat gitu loh, biar bisa mandiri gitu. Udahlah akhirnya setelah itu sholat isya berjamaah semua di masjid, pulanglah orang tua. Disitulah gue fix nih, gue jadi santri sekarang. Berat bang, karena gue pun nangis waktu itu, nangis. Kadang kalau rindu telepon gitu ya. Akhirnya pas gue menjalani kehidupan sebagai santri itu, sebagai santri baru khususnya, gue dapet rumor-rumor nih. Ini yang bikin juga satu lagi tekanan batin karena harus beradaptasi dengan kondisi baru gitu kan ya. Terus kondisi dengan teman-teman baru juga kita harus berkenalan. Ditambah ada lagi rumor-rumor yang beredar nih di lingkungan santri baru khususnya. Jadi di gedung gua itu, di gedung santri baru itu bentuknya letter U bang. Letter U itu ada 4 lantai. Setiap lantai itu ada 10 kamar. Kanan 5, kiri 5, yang kanan ganjil, yang kiri genap gitu. Waktu itu gue kedapatan di kamar 201, kamar paling pertama. Jadi kalau kita naik tangga langsung kamar gue. Akhirnya ya udah seperti biasa, kalau malam itu jam 10 kita udah siap-siap untuk baca doa bareng tuh. Jadi di letter U tuh tengah-tengah kita kumpul tuh setiap lantai, sama ada namanya mudabir. Mudabir ini adalah orang-orang senior-senior yang ditunjuk sama pengasuhan santri itu untuk tanggung jawab terhadap kita lah gitu, kegiatan-kegiatan baca doa, kita belajar, ada juga mufrodat tuh kita dikasih kosakata bahasa Arab untuk tambahan kosakata bahasa Arab bahasa Inggris gitu. Terus baca doa sebelum tidur segala macam, baliklah ke kamar. Jadi waktu itu dapat rumor dari senior yang jaga-jaga itulah, entahlah apa tujuan mereka, apa menakut-nakuti, tapi ternyata terjadi gitu bang. Jadi yang pertama itu ada suara kuda. Ini rumor aja nih baru nih ya. Pertama rumor. Masa ada suara kuda? Nggak mungkin lah. Oh, di kota ya kan. Satu ini pesantren di kota kan, di ibu kota loh. Maksudnya yang di sekitaran pesantrennya itu tuh ya masyarakat gitu loh. Bukannya kalau misalnya kita ke pesantren di daerah yang kanan kirinya gunung gitu loh. Itu mungkin make sense ya. Ini di tengah kota loh. Bising motor mobil tuh kedengeran gitu. Karena asrama ini berpapasan belakangnya itu ya udah jalan raya. Tapi pada satu malam itu bang, kita semua tidur. Itu jam-jam 10 pokoknya habis baca doa, kita balik ke kamar semua. Itu kita udah gak ada yang boleh keluar kamar. Harus istirahat. Ya paling akhirnya kalau gak bisa tidur ya di dalam kamar aja gitu. Karena kalau kita keluar pasti dimarahin. Ke toilet pun ditanyain bang. Selesai doa, setiap malam itu, gua ranjangnya itu adalah di ranjang deket jendela. Jadi gini, masuk kamar itu ada 10 ranjang. Setiap ranjangnya tingkat 2. Jadi total ada 10. Nah pas masuk ranjang pertama, gue tuh ada di atas. Gue posisi di atas, gue tidur. Gak bisa tidur sih bang, karena kan santri baru ya, adaptasi lagi. Mungkin di rumah pakai AC dulu ya. Tidur pakai kipas, itu pun satu kipas untuk 10 orang bang. Kira untuk beradaptasi segala macam. Karena waktu itu gue juga pernah ada riwayat asma.
Jadi harus kena AC waktu itu. Jadi untuk adaptasi bernafas segala macam tuh agak susah gitu kan. Nggak bisa tidur. Kepikiran lah rumor-rumor itu. Yang di bawah juga pada nyeletuk-nyeletuk. Ini ada gini rumor apa? Suara kuda. Jadi pas ada satu malam gue nggak bisa tidur. Itu bunyi bang suara kuda itu. Kedengeran jelas nih bang. Kedengeran. Gue itu udah kondisi udah baik yang tidur tuh. Gue mencoba untuk tidur akhirnya. Dan ternyata cerita ini berkembang bang. Berkembang di asrama itu. Bukan cuman gua dan kamar gua. Ternyata berkembang lantai 2, lantai 3, lantai 4. Itu lantai 4. Adalah cerita begini. Wah gila sih ini mah gue bilang. Maksudnya di kota loh, suara kuda dari mana? Kecuali kalau di daerah mungkin ada delman gitu ya. Iya masih pedesaan. Iya masih ada masih pedesaan gitu lah ya. Ada orang mungkin juga memang melihara kuda gitu kan. Ini di mana kuda? Nggak mungkin gitu kan. Tapi terjadi gitu. Bilang, oke. Mencoba untuk biasa. Walaupun takut gitu kan. Nah waktu itu beredarlah rumor lagi. Ini nggak tahu nih senior ini tujuannya apa, nggak ngerti lah. Ente kalau tahu gini bahasa mereka lah gitu kan. Ente kalau tahu dari zaman dulu santri-santri baru tuh selalu didengerin sama suara-suara paskibra. Hah? Paskibra? Gue belum tahu kalau di sekolah di pesantren itu ada eskul paskibra. Gue nggak tahu. Cuman mungkin kalau di kita waktu itu gue berpikir, oh ya mungkin namanya sekolah pasti ada paskibranya gitu ya. Mungkin orang latihan paskibra kali, mau ada tampil apa segala macam, latihan malam-malam. Tapi ya udahlah, gua berpikir positif seperti itu gitu. Tapi ternyata bang sama kejadian. Dan yang denger juga bukan gua doang. Rumor itu beredar dan banyak yang denger gitu. Persis santakan orang brok 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 brok. Itu suaranya gue nggak bisa jelasin ya, entah dia ada kan letter utuh bang, gue nggak bisa jelasin apakah dia ada di bawah, apakah ada di lantai paling atas. Jadi setelah lantai 4 tuh ada lantai tambahan 5 untuk jemur. Suaranya tuh kayak melayang gitu bang, entah di depan kamar, di koridor itu gue nggak ngerti, cuman kedengeran aja kayak gitu. Dan itu bukan gue doang yang denger, ini mesti dikonfirmasi sama teman-teman. Semua santri denger semua nih ya. Gue nggak bisa mengatakan semua santri, cuman banyak bang. Banyak yang pada dengar. Banyak yang dengar. Itu kejadian di malam hari nih ya? Di malam hari. Dan sudah pasti jam 10 ke atas itu sunyi. Karena udah di dalam kamar semua nih masing-masing. Udah di kamar semua. Karena kegiatan rame itu ya sebelum tidur itu kita belajar mufrodat itu tadi. Kita kosakata, belajar hafalin 5 bahasa Inggris misalnya gitu. Kita baca doa tidur, bubar. Semua balik ke kamar, nggak ada yang boleh keluar kecuali kamar mandi. Itu pun harus izin sama mudabirnya. Benar-benar tertib lah gitu. Jam sekian harus tidur. Ya walaupun nyampe kamar malah nggak tidur juga. Nah akhirnya ada beberapa temen juga pun yang akhirnya penasaran, nggak tidur bang, nungguin itu. Ya kadang ditungguin malah nggak denger gitu. Yang nggak nungguin malah denger. Nah, setelah itu bang, kita itu kan kalau mandi itu selalu bareng ya di waktu yang sama. Setelah subuh persiapan mau ke sekolah, sama sebelum maghrib setelah olahraga. Nah jadi di kamar mandi itu tadi ada ketika kita masuk jalan di koridor bang kanan kiri itu naik tangga sedikit turun ke kanan untuk yang sebelah sini itu kamar mandi, yang sebelahnya ke kiri yang seberangnya. Jadi sebelah sini itu kamar mandi sampai lantai 4 gitu. Mandi di waktu yang sama. Nah jadi ada lagi rumor yang beredar nih yang memang posisinya itu agak apa ya, mungkin lembab ya di situ ya. Jadi kalau kita masuk kamar mandi itu lorong, jadi kita masuk ada lorong lagi ke kanan itu kamar mandi itu memang khusus untuk mandi bang, shower. Itu ada 10 kamar mandi, 5 depan-depanan. Kita maju lagi sedikit itu ada 5 atau 7, 5, 6, 7 lah lupa bang spesifiknya untuk WC, untuk buang air. Jadi salah satu kamar mandi itu yang di pojok itu bang, yang nggak dipakai. Intinya kalau ada pun misalnya 6-nya ini penuh, 6 kamar mandi ini penuh, ada yang datang mau buang air juga, tahu pojok kosong nggak akan diambil,
dia akan tunggu ngantri di situ. Entah apalah, dan gue juga nggak berani nyoba. Iya. Karena ya lingkungan kita di situ, sehingga jadi kalau ada informasi yang datang tuh nyampenya cepet, ngeresap kayak kita juga cepet gitu kan. Karena lingkungannya kecil bang. Akhirnya ternyata gue mengalami mengalami hal yang demikian, tapi bukan di situ. Tapi posisinya di kamar mandi itu juga, di kamar mandi yang sama. Cuman bukan di bagian WC-nya bang, di bagian mandi, shower. Itu sampai saat ini nggak bisa lupa gue bang, karena terbentuk dan tergambar jelas di benak gue. Karena apa yang gue lihat itu jelas banget. Jadi gini bang, kita sekolah itu jadwalnya Senin sampai Kamis plus Sabtu dan Minggu. Jumatnya libur. Oh, iya. Kayak di Arab Saudi lah ya, di negara-negara timur tuh Jumat libur. Nah, di setiap hari Jumat, karena kita santri baru juga, orang tua pun masih sering datang. Jadi tahu hari Jumat libur, orang tua datang. Istilahnya mudif lah bang. Kita dijenguk sama orang tua. Nah, ketika kita dijenguk sama orang tua itu adalah teman-teman yang suka ikut, entah mau minjem HP, mau nelpon orang tuanya gitu, atau ikut makan bareng gitu kan. Adalah salah satu temen gue ini, gue sebut aja namanya bang ya, namanya Bagol. Akhirnya dia ikut gue mudif waktu itu. Intinya kita kalau mau mudif itu bisa di dalam pesantren, di situ ada kantin, cuma kurang lengkap lah. Kadang akhirnya orang tua ngajak untuk makan di depan. Jadi di depan pesantren itu jalan raya banyak, situ ada nasi padang segala macam gitu. Makanlah di situ. Itu sore abis asar orang tua gue dateng, kita makan keluar, gue bareng teman gue ini Bagol. Selesai orang tua gue pulang, itu sudah menjelang azan maghrib. Masjid tuh udah ngaji-ngaji gitulah. Jadi kalau di pesantren itu setiap memasuki azan pasti ada ngaji-ngajinya. Masuk, udah mungkin sekitar 15 menit lah udah mau azan. Gue baliklah ke kamar sama Bagol. Bilang sama Bagol, Gol, kayaknya kita nih gak bakal sempat ke masjid. Karena kita satu belum mandi, gak mungkin kita ke masjid gak mandi nih. Kayak kita better izin deh sama mudabir buat gak ke masjid nih. Yaudah Gol, kita mandi. Akhirnya kita siapin alat mandinya masing-masing. Jadi ya setelannya ya udah gayung, alat mandi, odol, sikat gigi, sabun, sampo, handuk. Jalan kita, kamar mandi, koridor, naik sedikit, turun, masuk ke kanan. Langsung ke kanan lagi, kita masuk di bilik gitulah kamar mandi, ada 5, kanan 5, kiri 5. Bagol masuk ke sebelah kanan nomor kedua, gua masuk ke sebelah kiri nomor ketiga, pas tengah-tengah. Jadi kita agak berhadapan, cuman agak nggak ngepas lah gitu bang. Ya Gol mandi ya, ayo lama-lamain lah gitu biar nggak sholat di masjid gitu kan. Udah akhirnya mandi lah. Itu shower bang, shower selesai, sabunan segala macem, lama-lamain. Kurang lebih di masjid tuh udah azan bang. Maksudnya kalau azan mungkin masih bisa sempat ke masjid, ini dilamain biar udah rokat keberapa aja nggak mungkin ke masjid nih. Mandi selesai, handukan lah. Jadi gini bang, kondisi kamar mandinya itu ceilingnya itu nggak mentok sampai ke langit-langit. Jadi kita bisa naik begini, kalau kita lompat sedikit kelihatan ke sebelah, dan bawahnya pun nggak nempel sampai ke lantai. Jadi ada sela-sela, kalau kita begini tuh ya kelihatan kaki yang orang yang mandi gitu. Nah, di antara kamar mandi 1 sampai 5 yang bagian sini maupun yang si Bagol mandi, itu ada saluran air bang. Saluran air yang agak lebar, cuman dia nggak terlalu dalam. Nah, itu untuk aliran air dari ujung ke ujung. Nah, itu tergenanglah air bang. Gue udah selesai mandi, air udah mulai tenang kan. Nah, gue mulai handukan, mantul dong. Di atas gue bukan pas lampu agak kesini sedikit, jadi atas gue nih terang banget gitu. Jadi pas gue lagi handukan, gue lihat, wah ini mantep nih, kelihatan lah muka segala macam itu. Gue handukan asik-asik, ya sengaja dilama-lamain lah gitu memang. Handukan sambil gue ngaca di genangan air itu, tiba-tiba itu ada perempuan begini bang. Wah itu gue nggak tahu apa yang gue rasain.
Gue lihat jelas, gue nggak tahu berapa lama itu gue ngelihat. Cuman gue nggak bisa berkata apa-apa, hampir nggak bisa gerak juga karena shock. Gue nggak pakai pikir panjang, setelah gue sadar kalau gue ngeliat begituan, gue pakai handuk gue lari bang. Tanpa gue meninggalkan semua baju-baju gue dan alat mandi gue lari ke kamar. Dan perjalanan pelarian gue itu dari kamar mandi sampai ke kamar itu rasanya jauh banget. Padahal kalau kita lari paling 5 detik nyampe bang. Tapi rasanya lama banget. Jadi sosoknya ini bang, gue inget persis. Sampai saat ini gue inget persis. Perempuan, dia nongolin cuma segininya. Karena kan begini bang. Ibaratnya kalau kita ngintip beginilah. Jadi kelihatan cuma segini. Kayak orang ngintip. Iya. Merinding gue mbak. Kayak orang ngintip. Segini, baju putih, rambutnya pendek. Sih kalau gitu rambut panjang ya. Ini rambutnya pendek bang. Terus hidungnya agak pesek. Lu tahu Voldemort di Harry Potter? Iya. Nah, itu kan pesek tuh. Tapi ini gak sepesek itu bang. Cuman kelihatan inilah. Lengkukannya gitu. Lengkukannya agak ke dalam gitu. Wah itu inget jelas bang gue. Terus dia agak senyum gitu. Merinding gue sumpah. Akhirnya gue lari pun, Bagol teriak sebenarnya di kamar mandi itu. Jack, ente kenapa gitu katanya. Udah gak bisa jawab bang, lari kamar mandi. Entahlah Bagol ini lama juga ternyata di kamar mandi. Kok gak keluar-keluar gitu, gak balik-balik ke kamar. Ada kali mungkin 10 menit. Dan dia pun gak terkecoh dengan apa yang gue teriakin itu. Yeah. Akhirnya gue balik ke kamar dengan kondisi yang tergesa-gesa. Udah, gue tunggu Bagol aja dah. Gue gak bakal berani balik ke situ untuk ambil alat mandi gue. Gue tungguin aja, lama banget nih anak gitu ya. Datang lah tuh dia keluar 10 menitan lah lagi kurang lebih. Ente kenapa? Gue minta tolong dulu, gue ambilin alat mandi gue sama baju-baju gue. Kenapa ya sama gue? Sama Ane gitu. Enggak. Ambilin. Ntar Ane ceritain. Dia ambil bang, berani. Harusnya ya kalau apa namanya, secara nalar ya, logika apa langsung gitu. Ya udah jelas dong, pasti gue ngeliat sesuatu gitu. Dia dengan santainya ngambil. Ya udahlah diambilin. Nggak lama dia dateng. Ente kenapa? Aneh ngeliat perempuan gue. Hah? Perempuan apa? Nyata emang dia juga nggak berpikiran ke arah situ bang. Karena pas gue ceritain itu pun dia juga kayak, hah? Perempuan apa? Gak mungkin bang, ada perempuan di asrama putra. Iyalah. Itu impossible. Kecuali perempuan itu orang tua kita ataupun saudara kita yang datang menjenguk gitu. Itu pun jarang malam. Ya. Biasanya siang ke sore lah. Itu ya siang ke sore. Ataupun kalau ada yang malam pun nggak akan masuk sampai ke asrama biasanya. Ya udahlah, akhirnya coba menenangkan diri, ya akhirnya nggak ke masjid juga gitu. Isyaknya tuh kalau nggak salah gue juga izin juga, maksudnya sekalian lah dibikin alasan, akhirnya gue nggak ke masjid gitu. Nah, udahlah kejadian itu lewat. Gue udah mulai coba membiasakan diri. Cuman itu terbayang terus bang. Karena jelas loh. Itu gue ngelihat kayak gak ada sensor. Jelas pure. Karena airnya pun tenang. Dari pantulan itu. Dan gue bisa yakini gue sadar saat itu. Sadar betul. Mungkin ada efek dari situ juga. Ngeliat itu terus menjalani keseharian di pondok. Lelah. Drop lah gue. Sakit nih gue ceritanya. Oh sakit nih bang Zaki setelah itu ya? Sakit. Jadi pas gue bangun dari tidur itu, ini 2 minggu 3 minggu setelahnya, gue bangun tidur mau berangkat sholat subuh. Karena kan kalau mau sholat subuh tuh belnya kenceng banget bang. Pasti bangun. Wah gue udah nggak bisa keluar nih dari selimut di kasur. Udah gue izin aja deh. Akhirnya kan ditanyain tuh kenapa nggak ke masjid sama mudabirnya. Izin kak sakit gitu, gak enak badan. Ya udah diizinin. Akhirnya dengan alasan itu tidak ke masjid, otomatis badan gue masih gak enak nih bang. Tidurlah gue itu pagi itu. Di sekitar jam 9 jam 10 lah.
itu gue terbangun. Nah, terbangunnya itu pun karena ada bulis yang datang. Dia ngecek kan, yang sakit-sakit ini dicek, udah makan belum, udah minum obat belum, atau mau ke klinik, atau mau dipesenin apa kayak gitu. Karena dia nanti akan bantu kita untuk kebutuhan kita itulah ketika sakit. Enggak butuh apa-apa. Terus dia nanya gini, ente mudif kata gitu. Mudif tuh orang tua datang. Enggak. Terus tadi siapa ya? Hah? Siapa gimana kata gue gitu kan. Jadi gini, posisi dia jaga itu di seberang bang sebenarnya. Nah, persis seberang-seberangan. Gue 203, dia 204. Kan kacanya ini tembus. Jadi dari sini ngeliat ke seberang tuh ya jelas gitu. Dan jaraknya nggak terlalu, ya mungkin ada 5 meter lah. Itu dia lihat gue lagi kondisi tidur itu. Sebelum dia bangunin gue ya bang, itu mungkin jarak 1 jam sebelumnya. Dilihat ada perempuan duduk pas gue lagi tidur itu di ranjang. Ya gue tidur. Ada perempuan duduk di situ. Iya. Gak mungkin kata gue. Mana ada kalau gue mudif pasti gue tahu dong nyokap bokap gue datang. Ini nggak ada. Dan perempuan mana masuk asrama putra? Iya. Nggak ada. Nggak boleh lah. Larangan banget. Wah itu haram gitu bahasanya kan. Iya. Kecuali orang tua dan keluarga yang datang kayak gitu kan. Nggak bener nih. Kayak gimana emang orangnya, gue tanya. Emang orangnya kayak gimana? Dia perempuan, bajunya putih, terus rambutnya pendek, terus hidungnya agak begitu. Siapa lagi kalau bukan yang waktu gue lihat di kamar mandi? Kamar mandi. Iya. Bilang, jaraknya 2 minggu 3 minggu tuh bang. Kok ada lagi, ini ngapain gitu? Ini siapa? Gue pun bertanya-tanya, ini siapa gitu kan? Wah ini nggak beres kata gue. Wah gue tuh udah panik di situ gue bang. Itu siang, pagi menjelang siang, jam 10 jam ya setengah 11 lah mungkin. Masa ada pagi-pagi kayak gini gitu. Makin gue nggak betah di situ sebenarnya bang. Sudahlah, dengan makhluk itu gue mencoba untuk melupakan pun nggak bisa. Ya udah, mencoba bodo amat gitu bang, menjalani hari-hari. Nah, ada lagi bang, tapi kayaknya ini bukan perempuan itu. Jadi karena gue senang musik, gue ikutlah ekskul musik nih. Ekskul musik. Jadi waktu itu ada salah satu senior udah lulus nih. Karena gue main musik, jadi gue masuk nih ke semua angkatan yang main musik. Ada di kakak kelas gue yang 3-4 tahun di atas gue, bahkan yang udah lulus pun deket gue yang main musik itu. Jadi ada salah satu project alumni yang dia mau bikin video klip di pesantren. Nah waktu itu karena mau di syutingnya pagi, malamnya itu kita harus memindahkan alat-alat musik itu ke gedung lain. Jadi studionya itu ada di salah satu gedung 6 lantai tingginya bang. Gue harus ngambil waktu itu nurunin ampli bass gitar dari lantai 6 sampai ke lantai dasar, jalan ke lingkungan sekolah, gedung-gedung sekolah, dan naik ke gedung yang ada yang 4 lantai. Pas gue bawa kan pelan-pelan tuh bang, karena berat banget, badan gue kecil dan gue harus bawa barang sebesar itu gitu. Gue angkat, gue pikul di sini, jalan pelan masuk ke asrama itu. Jadi ini asrama putri sebenarnya bang. Sebenarnya kita nggak boleh masuk ke situ, cuman karena ada acara ini mau dibikin video klip, kita diizinkan karena udah nggak ada orang bang. Malam itu udah jam 9. Karena gini bang, kita habis selesai isya, kita nggak boleh masuk asrama. Kita diwajibkan bawa buku dari sebelum isya itu, dan kita bisa untuk belajar malam. Kita nggak boleh masuk ke asrama sampai jam setengah 10. Nah dalam waktu belajar malam itu, gue ngangkat itulah. Proses gue ngangkat itu, gue naik lah, gelap bang. Nggak ada lampu ini nyalain, karena ya sekolah udah malam, mati semua lampunya. Naik, penerangan tuh cuma dari gedung-gedung yang asrama yang nembak sini. Itu pun jaraknya mungkin ada 1 kilo. Jauh bang.
Jadi nggak ada penerangan. Gue pun ngeliat tangga hati-hati banget. Gue nggak ngeliat begini. Gue naik tangga satu-satu, pelan-pelan satu-satu. Pas gue dari lantai 2 ke lantai 3, jadi lantai 2 udah tak di lantai 2, gue muter begini naik lagi mau ke lantai 3. Tiba-tiba ada yang nyautin gue, Bang. Woi, wah kaku gue di situ, Bang. Satu yang nggak masuk di logika gue, itu suara laki-laki, sedangkan itu lingkungan perempuan. Teman-teman gue yang bantuin ngangkat pun udah di atas. Suara ini gue denger dari samping gue, bukan dari atas dari bawah, dari lantai itu. Wah, nge-freeze gue di situ, Bang. Mau gue lempar, ganti rugi dong. Uang terbatas di pesantren. Mau nggak mau, Bang. Wah, nge-freeze ada kali berapa semenit 2 menit gue diem, Bang, dalam kondisi yang gelap. Gak bisa gerak gue. Itu Bang Zaki sendiri aja padahal situ ya. Sendiri. Karena jarak yang lain tuh udah pada ngangkat berat-berat duluan. Udah pada nyampe atas. Gue nih terakhir, Bang. Paling belakang. Badan gue kecil. Ngangkat pelan dong. Angkatlah tuh pelan. Udah dipanggil begitu nge-freeze gue. Mau nangis gak bisa, mau teriak gak bisa. Ya udah. Gue berusaha untuk menggerakkan badan gue, akhirnya gerak, baru nggak lari juga gue. Mau dibilang berani, sangat tidak berani waktu itu. Yaudah, coba jalan aja, naik pelan-pelan ke atas. Tak tak tak, udah keringet dingin, Bang. Udah satu keringet gara-gara ngangkat barang, keringet juga gara-gara itu. Budak-budak kayak butir-butir jagung di sini, di tangan-tangan gue. Wah, itu luar biasa. Cuman yang menurut gue yang paling membekas adalah kamar mandi dan yang menemani gue tidur. Iya, sosok si wanita ini ya. Iya. Sanksi tuh gue sampai saat ini juga. Who is she? Jadi ada juga nih, Bang. Kasusnya di kamar mandi juga. Ini bukan gue yang ngalamin. Temen deket gue. Jadi kondisi kita udah kelas 2 SMP waktu itu. Kelas 2 SMP kita pindah asrama. Jadi asrama waktu kita santri baru di sini, ini seberangnya. Nah, jadi waktu itu dia itu malam-malam, Bang. Dia ini temen gue punya kembaran. Oh gitu ya. Dia kembar. Dan kembarannya pun satu angkatan sama kita. Jadi waktu itu malam kondisinya Farid sakit. Diare waktu itu. Akhirnya karena si Farid, ya karena mereka bondingnya namanya kembar ya. Bang, si Farid bangunin si Fadil, abangnya. Bang, temenin gua ke WC dong. Ini kambuh lagi di diarenya, maksudnya udah mau buang air lagi. Kalau nggak mungkin kan, kasihan nih adenya. Kalau nggak ditemenin bisa di tempat nanti kan. Ditemenin lah sama abangnya nih kamar mandi untuk buang air. Ke pojok, turun sedikit, step sedikit. Itu langsung harus belok kiri, Bang. Nah, belok kiri itu ada 5 WC kanan kiri, sama lurus lagi tuh sampai mentok ada shower 5 juga. Ruangannya lebih besar lah karena lebih banyak orang kan. Nah, setelah belok kiri begitu masuk ke WC, langsung Farid ini ambil WC sebelah kiri. Fadil nungguin di depan. Terus tiba-tiba Fadil itu denger berisik orang mandi selayaknya jam-jam mandi santri. Jadi kayak keadaan rame nih. Ya, itu jam 2 malam, Bang. Wow. Santri mandi rame itu kan abis subuh sama menjelang maghrib. Mau sholat maghrib. Itu orang berebutan kamar mandi, antri, dan suara semua kamar mandi terpakai itu. Orang mandi semua. Berisik dong. Berisik segala macam suara air. Jebar jebur. Si Fadil penasaran. Dek, lu udah nyalain, udah bersih-bersih, udah cebok maksudnya gitu. Belum, gue baru buka celana katanya. Makin bingung dia. Ini suara apaan? Itu kamar mandinya nyala, Bang, lampu. Cuman gak banyak lampunya, ada satu di atas yang WC. Terus ada satu lagi yang di sana, di tempat mandi, shower. Samperin, Bang, sama Fadil. Tengok kanan kiri, gak ada orang mandi. Jam 2 pun siapa yang mandi? Dan serame itu. Siapa yang mandi? Nah, udahlah. Jadi
untuk ke lantai 3 pun lewat kamar mandi bisa bang. Jadi antara kamar mandi lantai 1, 2, 3 itu nyambung, ada tangganya. Fadil penasaran naik dia. Naik, tek. Dicek-cekin bang tuh pintu, nggak ada. Tapi suara itu, tapi dia udah keringet dingin bang. Itu dengan penuh penasaran dan ketakutan sebenarnya. Dia buka kamar mandi begini, nggak ada. Nggak ada bang. Yang mandi ya? Nggak ada. Lantai 3 itu sebenarnya ada senior. Akhirnya dia turun lagi, bilang, dia akhirnya minta Farid untuk cepat gitu. Akhirnya pas turun, Farid juga udah mau selesai. Akhirnya Farid keluar, Fadil juga ngikut di belakangnya. Si Farid ini lari, entah kenapa, entah mungkin dia takut juga apa gimana, nggak tahu bang. Tadi kan ada step tuh bang, antara dari asrama mau ke kamar mandi. Nah jadi pas dia mau lewatin step itu, tiba-tiba dia nggak bisa gerak. Si Fadilnya ini? Iya, nggak bisa gerak bang, sama sekali. Jadi sebenarnya dia itu ditarik bang. Jadi dia udah dia jalan cepat tadi itu untuk ngejar adiknya. Ketika dia ditahan begitu, dia ngerasa nggak bisa gerak, dia coba untuk lari, tapi nggak bisa lari bang, ketahan, ada yang nahan di belakang sininya. Bajunya itu sampai ketarik ketat begini, ketarik belakangnya. Jadi dia begini lari. Ada berapa menit ya, lumayan lama itu bang dia, lumayan lama karena ditarik dan dia kondisinya ya cuman bisa zikir segala macam, sampai dia cerita sampai doa makan disebut di situ sama dia. Saking udah panik ini. Kita santri baru ya bang, baru naik 1 tahun udah kelas 2 SMP. Ya hafalan masih nggak terlalu banyak lah. Jadi apa aja bunyi Arab dibunyiin sama dia. Iya. Udah tuh akhirnya dicoba untuk melepaskan diri karena udah ketat bang bajunya, ketat begini, ketarik. Kalau gue tanya tangannya segede apa tuh yang megang, dia nggak bisa ngerasain karena tangannya nggak nyentuh dia. Cuman bajunya kan ditarik. Lu tau Tom and Jerry bang? Iya. Kalau dulu si Tomnya itu nginjek ekornya Jerry, akhirnya Jerrynya lari begini-begini tapi nggak bisa kayak gitu. Udah berusaha untuk sprint gitu. Jadi akhirnya dia sprint di tempat, lari di tempat. Gokil banget. Lari di tempat bang. Tapi ada satu yang akhirnya dia bisa terlepas dari itu bang. Ada satu hal. Tiba-tiba sekelebat dia kebayang wajah ibunya. Wajah ibunya si Fadil. Iya. Entahlah mungkin dengan kondisi yang tertekan, tiba-tiba dia merem, terus wajah ibunya lewat. Seketika lepas bang. Itu pas lepas Fadil langsung boom, langsung lari. Udah sakit dia waktu itu. Abis itu sakit langsung. Setelah kejadian di kamar mandi itu ya? Sakit. Langsung gak masuk sekolah dia waktu itu. Iya. Mungkin Faridnya juga katanya belum tahu sih. Faridnya. Entah Farid juga waktu itu lari karena denger something, gak tahu juga. Iya. Sama Fadil juga katanya belum diklarifikasi. Iya. Kurang lebih gitu bang. Emang kamar mandinya di pesantren ini gila-gila. Iya. Mondok di pesantren tapi malah banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor nih ya. Itu bisa dijelasin bang ketika ngelihat pertama kali wanita di kamar mandi nih. Oke. Yang dia kayak ada pantulan ingin Iya dari pantulan menonjolkan dirinya gitu ya. Iya. Itu bisa dijelasin bang, maksudnya ini dia sampai masuk ke dalam atau emang cuma sekilas di kaca aja nih? Maksudnya dalam artian aliran air itu. Kalau dari lihat aliran air itu ya dia masuk di atas kepala gua bang. Masuk di atas kepala bang Zaki nih. Jadi kan ceilingnya itu kan nggak pentok tuh. Jadi dia ibaratnya ada di kamar mandi sebelah. Kemudian dia nengok begini bang. Jadi pas ada di iya di atas. Jadi pas di atas kepala gua. Tapi kan gua posisinya lagi nengok ke bawah. Iya. Jadi gua ngeliat dia tuh dari bawah. Wah gila, bagusnya nggak langsung nengok ke atas nih. Pingsan kali gua bang. Gila. Gua pikir dia cuma ngasih bayangan di sini aja gitu pantulannya dia. Enggak. Emang ada di atas. Wah. Dan berasa. Iya. Berasa. Makanya itu udah nggak pakai aba-aba gua lari. Gua tinggalin semua. Yang untungnya gue masih sempat untuk pakai handuk itu gue tutupin. Maksud gue kalau sampai penasaran itu bahaya banget sih. Dan gimana ya?
Iya gitu. Yang nengok dia pasti ada nih. Heeh. Iya kan gitu. Dan kerasa bang ada dia di atas waktu itu. Kerasa ada dia. Maksudnya gue liat itu bukan cuma sekedar ngeliat gitu, tapi kerasa di atas. Iya. Kita kerasa dong bang kalau ada orang giniin kita Benar. gitu. Kerasa. Dan itu yang Bang Zaki lihat itu bener-bener kelihatan semua ya. Pure. Jelas. Rambutnya. Air jernih. Cahaya terang oke. Jadi pure kelihatan bang. Karena ketika dia begini kan rambutnya juntai. Iya. Kalau memang rambutnya panjang, dia akan sampai ke bawah. Iya benar. Ini enggak, cuma sampai sini dia. Berarti kan kalau dia tegak mungkin segini. Iya. Dia lagi condong gini ya. Iya bang. Dia kayak lagi mau ngelihat lah. Lagi ngintip bang. Tapi ngintipnya mungkin kalau orang yang ngintip itu begini paling kepalanya doang bang. Iya. Kalau ini seakan-akan kayak orang melayang tuh nggak bang? Iya. Jadi dia bisa ya telentang begini aja terus begini, kelihatan begini. Ih. Itu, weh, masih inget gue itu. Itu dan ternyata sosok ini ada di kamar Bang Zaki juga nih yang tadi dilihat sama itu ya, sama pengawasnya ya. Iya, itu gue nggak expect bang, karena gue pikir sudah selesai di situ. Tiba-tiba dalam kondisi gue lagi sakit gitu, kok bisa dia duduk? Apa korelasinya lu duduk di situ? Maksudnya dalam hati gue ya, lu ngapain duduk situ? Duduk di tempat gue lagi tidur. Posisinya di bagian sini bang, duduknya. Jadi gue tidur begini, telentang. Dia di sini. Ini kaca, dia duduk di sini. Di kanannya gue sini. Ya, yang bulis dari sebelah sana ngeliat temen gue itu. Lagi duduk aja nih. Lagi duduk. Lagi ngeliatin Bang Zaki tidur nih gitu. Iya. Ibaratnya dia duduk gini. Dia kayak gini. Dan itu pas ditelaah. Iya gue tanya kriterianya apa namanya, ciri-cirinya sama yang di kamar sama gitu bang ya? sama. Iya. Dan yang tadinya cuman dengar rumor-rumor, semua Bang Zaki alami nih. Amin. Dari suara kuda sampai Paskibra setiap malam tuh ya. Entahlah sekarang masih ada nggak tuh rumor-rumor itu. Iya. Padahal ini pondok pesantren masih di tengah kota bang. Iya. Angkot pun lewat depan situ. Iya. Kecuali di daerah bang, entah kita mondok di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah gitu, yang kondisi memang di dalam desa gitu, kanan depan kiri belakang hutan dan gunung, itu make sense kalau ada bunyi kuda. Ini kota, siapa yang melihara kuda? Iya. Delman pun sangat jarang. Dan itu malam bang. Iya, dan akhirnya tapi sampai lulus nih ya Bang Zaki. Alhamdulillah. 6 tahun tuh bang. Pondok pesantren itu ya. Iya, meskipun banyak ketakutan. Banyak ketakutan dan banyak tekanan batin. Tapi berasa efeknya sekarang bang. Dapat lah ya. Gitu. Iya. Dan Bang Zaki juga nggak punya cerita sampai di pondok pesantren nih, tapi punya cerita yang benar-benar horor di rumah yang kita ngetek ini nih ya. Ada bang. Jadi, nah, tapi bang ternyata setelah gue korelasikan ya, iya. Ada hubungannya. Ada hubungannya dengan wanita yang di pondok pesantren itu dan iya. Ada di rumah ini. Yaps. Gila. Pasti kalian bakal tunggu-tunggu nih. Nanti Bang Zaki bakal cerita lagi nih di Dimensi Mistik. Insyaallah. Dengan menceritakan kehororan rumah yang gue lagi ngetek ini. Iya. Ini gue ngetek di lantai 3 bang. Lantai 3. Dan terima kasih banyak Bang Zaki. Sama-sama bang. Udah berkenan mau berbagi pengalaman horornya waktu di pondok pesantren ini. Siap. Waktu pas masuk SMP sampai SMA itu. Iya. Bang. Dan Bang Zaki ini juga punya channel nih bang ya. Channel YouTube nih. Iya bang. Bisa dikenalin sama Sobat Dimensi nih bang. Nama channel YouTube-nya apa nih? Oke, jadi kita juga punya channel yang sama nih kayak Dimensi Mistik ya bang. Podcast horor namanya Dering Malam. Podcast horor nih gitu ya. Iya. Itu udah berjalan lama atau? Baru bang, mohon doanya. Oh kita saling mohon supportnya, iya. Itu sama nih ya podcast gitu ya? Podcast sama bang. Urban Legend. Urban Legend, tragedi dan lain-lain kayak gitu bang. Dan buat kalian semua wajib banget nih habis dengar ceritanya Bang Zaki ini, kalian langsung aja mampir ke channel YouTube-nya Bang Zaki di Dering Malam. Thank you banget. Jangan lupa supportnya pastinya dengan cara subscribe. Langsung aja di subscribe dan dukung sepenuhnya. Nanti biar mempermudah. Nanti juga link YouTube-nya Bang Zaki ini gue cantumin di kolom deskripsi. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak bang udah diundang ke Dimensi Mistik. Aduh, terima kasih nih. Suatu kehormatan. Udah mau berbagi dan saja. Alhamdulillah. Sukses terus buat channelnya bang ya. Kita saling support bang ya. Sukses selalu juga bang. Amin. Saling support.
Siap. Sebelum gua akhiri video ini, lagi-lagi di sini gue mau ngingetin lagi buat kalian kalau kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung kepoin Instagram gua nanti biar mempermudah. Semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi dan pastinya dukung terus Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epek-epek seperti yang dialami sama narasumber gua kali ini. Dan pastinya lagi-lagi tuh dukung juga YouTube Dering Malam. Thank you banget. Punya Bang Zaki ini. Terima kasih. Akhir kata, gua Aris Dimensi Mistik dan Bang Zaki dari Dering Malam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Zaki.